warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Daila Nusfadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Pemasaran. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Mabruk Taufik, SAG, SE, MM, dan teman-teman yang saya cintai. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang lingkungan eksternal, peluang, ancaman, persaingan industri, dan analisis pesaing. Persaingan dalam dunia usaha sangat meningkat. Hal ini menyebabkan manajemen setiap perusahaan mendapat tantangan untuk berusaha secara kompetitif dalam menghadapi pesaing. Perusahaan yang ingin berhasil memperoleh laba serta dapat bertahan selama bertahun-tahun dengan tumbuh dan berkembang. Tidak boleh menggantungkan diri pada cara kerja masa lampau yang kurang efisien, kurang ahli, dan kurang profesional. Perusahaan mengelola usahanya dengan menggunakan manajemen yang baik sehingga dapat bertahan hidup dan terus berkembang di masa yang akan datang. Komposisi di berbagai dimensi dalam masyarakat yang mempengaruhi industri dan perusahaan di dalamnya. Pengelompokan dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama ada segmen demografis, segmen ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya dan teknologi. Nah, yang pertama ada segmen demografis. Segmen demografis ini adanya besarnya populasi, struktur usia, distribusi geografis, komposisi etnis, distribusi pendapatan. Lalu ada segmen ekonomi. Segmen ekonomi itu tingkat inflasi, suku bunga, defisit atau surplus neraca perdagangan, defisit atau surplus anggaran. Lalu ada segmen politik dan hukum, yaitu antitrust, hukum perpajakan, filosofi deregulasi, hukum pelatihan tenaga kerja. Nah, yang keempat ada segmen sosial budaya. Segmen sosial budaya itu yang pertama ada wanita dalam angkatan kerja, perilaku atas kualitas kerja, pertimbangan mengenai lingkungan, lalu pergeseran dalam preferensi kerja dan karir. Yang terakhir ada segmen teknologi. Segmen teknologi itu inovasi produk, inovasi proses, teknologi komunikasi, fokus pada biaya yang didukung pemerintah maupun swasta. Selanjutnya ada komponen analisis eksternal. Nah, komponen analisis eksternal ini yang pertama ada scanning. Scanning ini mengidentifikasikan tanda-tanda awal perubahan dan tren lingkungan. Lalu ada monitoring. Monitoring ini menemukan arti melalui observasi secara terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan tren. Lalu ada forecasting. Nah, forecasting ini membuat proyeksi perkiraan berdasarkan perubahan dan tren yang dimonitor. Yang terakhir ada assessing. Nah, assessing ini menentukan waktu dan arti penting perubahan lingkungan dan tren terhadap strategi dan manajemen perusahaan. Nah, ada tantangan dari pendatang baru. Yang pertama itu ada skala ekonomis atau biaya murah. Yang kedua ada diferensiasi atau keunikan suatu produk. Lalu ada kebutuhan modal, biaya beralih produk atau perusahaan lain, akses ke jalur distribusi, kerugian biaya selain skala, dan yang selanjutnya ada saingan yang sangat tajam bisa terjadi ketika banyaknya kompetitor yang seimbang, pertumbuhan industri lambat, lalu biaya tetap yang tinggi, biaya penyimpanan tinggi, dan penambahan kapasitas yang besar. Keadaan dunia berubah seiring dengan perubahan selera konsumen dan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Situasi pasar yang berubah setiap saat sulit untuk diramalkan dan dipastikan di masa yang akan mendatang. Perubahan-perubahan tersebut bisa berupa hal positif yang dapat menunjang kelangsungan perusahaan, sedangkan perubahan yang negatif dapat mengancam perkembangan dari perusahaan itu tersendiri. Kelangsungan hidup perusahaan di era kompetisi global menuntut manajemen untuk menyusun perencanaan strategis dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Perubahan-perubahan yang perlu direspon oleh perusahaan bukan hanya berorientasi pada suatu produk perusahaan saja, melainkan pada aspek-aspek yang penting yang menyangkut kinerja suatu perusahaan sebagai suatu entitas yang berada di bawah masyarakat.
Kinerja suatu perusahaan sangat penting tergantung pada bagaimana manajemen mengelola dan melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, kemampuan suatu perusahaan untuk dapat bersaing sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan itu tersendiri. Perusahaan yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya lambat laun akan tergusur dari lingkungan industrinya dan akan mengalami kebangkrutan. Strategi sudah tidak asing lagi bagi pelaku bisnis, karena dalam peranannya strategi cukup mencangkup setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya. Pada dasarnya, strategi memberikan arah dalam kaitan dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, positioning, elemen bauran pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. Analisis lingkungan internal adalah proses di mana perencana strategi mengkaji faktor-faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kelemahan dan kekuatan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dalam ancaman yang terdapat pada lingkungan. Sebelum perusahaan melakukan kegiatan, hendaknya berhati-hati diri dalam mengkaji kekuatan dan kelemahan diri sebelum menentukan atau mengubah tujuan dan menggariskan tindakan pencapaian tujuan yang merupakan konsekuensi logis yang perlu ditempuh perusahaan agar lancar dalam operasinya. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya masih terbata-bata. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.